Selamat siang kakak-kakak pelatih sekaligus penilai. Yang saya hormati Kak Giovanni Theodorus Karu, SPDMM selaku Kapus Diklacak Minahasa Utara. Yang saya hormati Kak Joni Morai, MAP selaku Sekretaris Pusdiklacak Wakil Cabang Minahasa Utara. Mohon izin, saat ini saya akan memaparkan laporan narakarya bersangkutan dengan pengembangan yang saya laksanakan di gugus depan yang saya bina saat ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Syahrulianti, Sarjana Pendidikan Guru. Tempat tanggal lahir Cirebon 17 Juni 1976. Nomor tanda hak bina 1807000445. Saat ini saya aktif sebagai Ketua Gugus Depan di Budep 01, 029, 01, 030, Pangkalan SD Negeri 3 Air Madidi, Kuartir Cabang Kabupaten Minahasa Utara, Kuartir Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun yang menjadi latar belakang dalam saya memberikan laporan narakarya 2 ini, yaitu bahwa masa pengembangan adalah tahapan proses setelah mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan lisensi resmi pembina pramuka atau pelatih pembina pramuka yang secara berkala diprogramkan oleh Kuartir Cabang. Masa pengembangan setelah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan disebut dengan narakarya. Narakarya sendiri merupakan proses yang harus diselesaikan sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan hak bina yang merupakan lisensi bagi anggota dewasa gerakan pramuka untuk menjadi pembina pramuka sebagai syarat dapat mengikuti jenjang kursus kepramukaan yang lebih tinggi dan untuk dapat menduduki jabatan tertentu di gerakan pramuka. Adapun yang menjadi dasar hukum dari pengembangan yang saya laksanakan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 07/Munas/2023, Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 047 Tahun 2018 tentang pedoman anggota dewasa gerakan pramuka, Program Kerja Kuartir Cabang masa kerja 2021 hingga 2026 dan program kerja gugus depan masa kerja 2023 hingga 2026. Adapun yang menjadi tujuan jika seorang pembina melaksanakan pengembangan setelah KML adalah yang pertama, agar pengetahuan dasar kepramukaan yang diperoleh dari KML dapat dipraktikkan dalam kegiatan kepramukaan di satuan binaannya dan mendapatkan pengalaman praktis membina satuan pramuka sesuai dengan golongan. Adapun kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pembina yang sudah menyelesaikan kegiatan khusus mahir lanjutan antara lain memahami undang-undang gerakan pramuka, memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan, memimpin pelaksanaan program pembinaan anggota muda dan anggota dewasa gerakan pramuka, mengelola administrasi satuan di gugus depannya, memahami peran dan fungsi majelis pembimbing gugus depan, serta dapat membuat dan melaksanakan program tahunan di gugus depannya. Dan ketika seorang pembina selesai mengikuti kegiatan KML, sudah seharusnya pembina tersebut memberikan laporan kepada Pusdiklacak. Adapun dalam bentuk laporannya seperti program kerja satuan selama 6 bulan, administrasi satuan, kunjungan latihan bersama gugus depan lain sesuai golongan,
dan mengadakan konsultasi dengan Pusdiklat Cap. Tidak hanya itu, seorang pembina juga harus menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di gugus depan yang dia bina. Antara lain, penyusunan program kerja gugus depan, penyusunan struktur organisasi gugus depan, penyusunan program pencapaian peserta didik, dan laporan bulanan kepada Kepala Pusdiklat Cap melalui pelatih pembimbing selama 6 bulan. Dan sebagai penutup, Narakarya merupakan bagian penting dalam perjalanan seorang pembina pramuka. Melalui tahap ini, pembina dapat terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi gerakan pramuka. Ada 3 hal yang menjadi pilihan ketika seorang pembina telah menyelesaikan Narakarya lanjutan, yaitu 1. Memperbarui atau berkomitmen ulang, yang berarti memperpanjang baktinya setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan Kuartir. Yang kedua, mengakhiri masa bakti dan keaktifan sebagai anggota dewasa gerakan pramuka. Dan pilihan yang ketiga, dan ini merupakan pilihan yang saya ambil, meningkatkan kinerja melalui penyegaran, pemberian penghargaan bagi anggota dewasa, dan hal-hal lain yang dapat menguatkan kinerja di berbagai posisi sebagai anggota dewasa gerakan pramuka. Dan tentunya setelah menyelesaikan Narakarya lanjutan, seorang pembina berhak mendapatkan surat keterangan, ijazah, surat hak bina, dan tanda hak bina. Dan tentunya itu merupakan satu rekomendasi kepada seorang pembina untuk dapat mengikuti kursus pelatih pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KPD. Dan dalam laporan ini juga saya sertakan beberapa dokumentasi berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan yang ada di gugus depan yang saya bina. Ini adalah dokumentasi ketika saya mengikuti kursus mahir dasar. Selanjutnya, kegiatan ketika saya mengikuti kursus mahir lanjutan. Saya juga berkesempatan mengikuti kegiatan nasional, yaitu Karang Pamitra Nasional 2023 di Cibubur bersama 8 rekan lain yang merupakan utusan dari Kuartir Cabang Minahasa Utara dan sekaligus juga utusan dari Kuartir Daerah Sulawesi Utara. Secara rutin saya juga mengikuti upacara ulang janji yang dilaksanakan oleh Kuartir Daerah Sulawesi Utara, dan kebetulan 2 tahun berturut-turut kegiatan upacara ulang janji dilaksanakan di Pangkalan di mana saya membina gugus depan. Saat ini juga saya aktif sebagai Pamong Satuan Karya, yaitu Pamong Saka Pom Minahasa Utara, dan saya juga menjadi panitia khusus orientasi Mabigus Sekuarcap Minahasa Utara. Saya juga aktif menjadi panitia lomba tingkat 4 yang dilaksanakan oleh Kuarda Sulawesi Utara. Selain itu, saya juga aktif bersama beberapa rekan pembina Purna KPM di bawah bimbingan dan arahan dari Kak Pelatih, Kak Theodorus Karu, yang selalu memberikan motivasi arahan bagi kami untuk selalu mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Dan di layar terlihat kami secara swadaya memberikan bantuan kepada pangkalan yang ada di Likupang pada saat itu terkena dampak banjir bandang. Selain itu juga secara swadaya kami memberikan bantuan masker kepada masyarakat setempat yang terdampak bencana gunung meletus, gunung Tagulandang. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang ada di gugus depan yang saya bina. Ini adalah foto-foto
kegiatan di mana selama ini saya membina. Dan untuk saat ini, selain saya membina di gugus depan 01, 029, 0130 Pangkalan SD Negeri 3 Mandiri, saya juga aktif sebagai pembina satuan di Pangkalan MI Fastabikul Khairat dan juga Pangkalan SMP Negeri 1 Mandiri. Selain itu juga saya aktif dalam kegiatan perkemahan yang dilaksanakan di beberapa pangkalan yang ada di Kuartir Cabang Minahasa Utara. Antara lain di pangkalan saya sendiri, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan ada juga perjusami pangkalan SD Negeri Matukas, perjusa pangkalan SD Ibnu Syukur, perjusa pangkalan SD Ibnu Sarongsong 1, perjusami pangkalan SD Negeri Kawangkoan, perjusami pangkalan MI Fastabikul Khairat yang merupakan pangkalan yang menjadi binaan saya, dan juga perjusami pangkalan SMP Negeri 1 Mandiri, perkemahan Kamis Jumat 1 pangkalan SMP Negeri 1 Kalawat, perjusami pangkalan SMP Negeri 1 Wori, penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 3 Manado, dan juga penerimaan tamu racana Poltekkes Manado. Selain itu, saya juga telah melantik pramuka dari mulai golongan siaga Mula Bantu Tata di pangkalan yang saya bina di SD Negeri 3 Mandiri, dan juga saya telah melantik pramuka penggalang untuk pramurakit di beberapa pangkalan yang ada di Kuartir Cabang Minahasa Utara. Saya juga ikut serta dalam kegiatan pelantikan Pandega yang baru-baru dilaksanakan di Poltekkes Manado. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan Menara Karya 2 yang telah saya laksanakan. Untuk itu, saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan sekiranya kakak-kakak pelatih dan penilai yang ada saat ini untuk bisa memberikan arahan atau tanggapan demi perbaikan atau kemajuan pengembangan dari yang akan saya jalani selanjutnya. Demikian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Jadi tanggapan kami sudah sangat baik. Jadi mulai dari program, kemudian pelaksanaan program dan evaluasi itu sangat baik. Dan yang kami harapkan apa yang sudah baik itu dipertahankan, yang masih kurang itu ditingkatkan. Dan jangan lupa bahwa dalam kegiatan pramuka kita tetap selalu melakukan tanggung jawab sebagai pelatih. Jadi harapan juga ke depan mengikuti kursus adaptasi. Terima kasih. Terima kasih. Teman, apa yang sudah baik tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan bisa ditularkan kepada para pembina yang ada di Kuartir Cabang Minahasa Utara, dan lebih pada umumnya di Kuartir Daerah Sulawesi Utara dalam pengembangan pembina pramuka jenjang KML. Harapannya yang pertama, dan yang kedua juga tularkan kepada teman-teman pembina di gugus depan. Jangan hanya kepada pembina pramuka, tetapi diharapkan dapat ditularkan kepada teman-teman pembina di gugus depan, dalam hal ini guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya melihat memang musyawarah gugus depan di sini berjalan dengan baik lewat pemantauan saya, dan kiranya itu menjadi harapan bagi
teman-teman pembina di Kuarcap maupun di Kuartir daerah. Sukses selalu dan jadi titipan bagi Ketua Kuartir Cabang Minahasa Utara, apa yang sudah baik kita tingkatkan yang baik itu demi kemajuan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Minahasa Utara. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak atas masukan dan katanya.